Dia akan memotong korban dan mengambil tubuh mereka di bagian bawah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mila. Jadi video kali ini Mila akan membahas tentang cerita horor lagi, yaitu hantu-hantu yang ada di Jepang. Kalian pikir di Indonesia aja yang ada hantunya? Di Jepang pun juga ada, dan juga hantu-hantunya tidak kalah menyeramkan dibandingkan hantu-hantu yang ada di Indonesia. Bahkan juga hantu-hantunya itu nggak main-main, bahkan bisa menghilangkan nyawa loh. Dan juga hantu-hantu yang ada di Jepang ini juga sangat bervariasi, sama kayak di Indonesia. Kan di Indonesia ada kuntilanak, pocong, genderuwo, apalagi tuyul. Dan di Jepang pun juga banyak variasi hantu-hantunya. Dan video kali ini Mila akan menceritakan beberapa asal-usul hantu yang ada di Jepang. Dan sebelum lanjut ke videonya, silahkan like dulu dong, habis itu di subscribe karena akan ada video menarik dan menegangkan setiap minggunya dari channel Mila. Oke, langsung saja kita masuk ke hantu yang pertama. Yang pertama adalah hantu Take-Take. Kisah hantu Take-Take memiliki beberapa versi cerita. Konon hantu Take-Take bermula pada tahun 1960-an. Versi pertama menceritakan seorang siswi yang sekolah di salah satu sekolah yang ada di Jepang yang menjadi korban bulian hingga akhirnya dia bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke kereta api. Itu baru versi pertama. Versi kedua menceritakan ada seorang siswi yang mengalami perundungan yang dilakukan oleh teman kelasnya sendiri. Bagi kalian yang tidak tahu perundungan adalah seseorang yang sengaja melakukan sesuatu untuk melukai korbannya. Kayak misalnya sengaja didorong lah, semacamnya kayak gitu. Hingga akhirnya siswi itu terjatuh dan mengalami kecelakaan, dan pada akhirnya dia meninggal dunia dengan posisi tubuhnya terbelah dua. Ada juga versi lain yang menceritakan mengenai hantu Take-Take ini. Konon ada seorang wanita pekerja kantoran yang diperkosa dan dipukuli oleh pria militer Amerika Serikat di Hokkaido setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian wanita itu melompat dari jembatan dan ditabrak oleh kereta api yang melintas. Kecelakaan tersebut membuatnya tewas dan tubuh di bagian pinggang terpotong. Setelah kematian wanita ketiga versi tersebut yang membuat stasiun kereta api menjadi angker dan banyak orang yang dihantui oleh hantu Take-Take. Hantu Take-Take menghantui banyak orang karena dia memiliki banyak dendam dan ingin membalas dendam itu kepada orang lain yang masih hidup. Dendam tersebut didasari oleh kematian tragis yang dialaminya sebelumnya. Julukan Take-Take berasal dari suara hantu itu yang menyeret dirinya sendiri di tanah. Konon, jika seseorang yang dihantui oleh Take-Take dan tidak segera melarikan diri dengan berlari kencang, maka tubuh orang tersebut akan dipotong dibelah menjadi dua dengan sebilah sabit. Konon diceritakan jika seseorang membaca atau mendengar urban legend Take-Take, maka setelah 3 hari kemudian, hantu Take-Take akan muncul di hadapan orang tersebut. Dikisahkan hantu Take-Take ini memiliki kecepatan merangkak yang sangat cepat dibandingkan orang yang dihantuinya. Dengan dendam yang tertanam pada dirinya, Take-Take memiliki misi untuk menangkap orang sebanyak-banyaknya. Dia akan memotong korban dan mengambil tubuh mereka di bagian bawah. Jadi di bagian atasnya itu ya dibuang aja, di bagian bawahnya aja yang diambil, yang hanya sepinggangnya aja sampai ke kaki. Salah satu menghindari kematian akibat hantu Take-Take ini adalah menjawab pertanyaannya. Dia akan mengajukan pertanyaan, apakah Anda membutuhkan kaki Anda? Dan segeralah langsung menjawab, ya, saya membutuhkan kaki saya. Jika kalian tidak menjawab pertanyaannya dengan segera, maka kemungkinan tubuh kalian akan dipotong jadi dua, dan bagian tubuh kalian di bagian bawah akan diambil, dan di bagian atasnya akan dibuang. Hantu yang kedua adalah Daruma-san. Daruma-san merupakan permainan petak umpet yang dilakukan dengan hantu Jepang. Mungkin kedengarannya kurang kerjaan, ngapain melakukan permainan dengan memanggil hantu Jepang ini? Kurang kerjaan aja kan?
Tapi nyatanya ada orang yang nekat untuk melakukan permainan ini, dan resikonya adalah barang siapa yang mencoba-coba untuk melakukan permainan ini, maka dia akan dihantui sepanjang hari. Banyak yang menganggap permainan ini bisa membawa petaka buruk bagi siapa saja yang memanggilnya. Untuk memanggil hantu Darumasan, sebaiknya permainan ini dilakukan pada malam hari, dan kalian harus memiliki bathtub atau semacam bak mandi gitulah. Setelah mengisi bathtub, si pemain akan masuk ke dalamnya dan posisi tubuh menghadap ke keran air. Pemain harus mencuci rambut di keran tersebut dengan mata tertutup dan membaca-baca mantra. Mantranya adalah Darumasan jatuh, Darumasan jatuh, Darumasan jatuh. dibaca sampai 3 kali diulang-ulang. Konon saat mencuci rambut, di benak kita akan muncul visualisasi seorang gadis terpeleset hingga matanya terbentur keran dan hingga tewas seketika. Dalam kondisi itu, sebaiknya pemain tetap membaca mantra dengan mata tertutup hingga mencuci rambutnya itu selesai. Babak yang menegangkan memang belum dimulai, tapi jangan diremehkan dengan ritual keramas tadi. Konon si pemain akan merasakan gerakan air di belakang. Meski demikian, pemain dilarang mengintip. Dipercaya hantu Darumasan sebenarnya sudah muncul dan memiliki wujud yang sangat menyeramkan. Ia hanya memiliki satu mata karena mata yang satunya itu rusak dan bercucuran darah. Hantu Darumasan akan muncul di belakang si pemain. Jika si pemain sudah merasakan kehadiran hantu Darumasan ini, maka pemain akan bertanya, "Mengapa kamu jatuh ke dalam batu?" Setelah menjalani proses tersebut, si pemain keluar dari bathtub dengan berhati-hati karena dalam kondisi itu matanya masih tertutup. Setelah keluar dari kamar mandi, berarti sudah diizinkan untuk membuka mata. Dan kita disarankan untuk segera ke kamar tidur dan meninggalkan kamar mandi semalaman. Keluar dari kamar mandi bukan berarti permainan ini sudah selesai. Justru permainan ini akan baru dimulai. Si pemain diharuskan segera tidur karena keesokan harinya akan memulai permainan yang sesungguhnya. Ketika bangun dari tidur, pemain akan merasa diikuti oleh sosok wanita yang bermata satu. Hantu Darumasan ini akan semakin mendekat setiap waktunya. Dan ketika si pemain menengok ke bahu kanannya, dan dia langsung melihat hantu Darumasan ini menempel di bahunya. Dan si pemain akan langsung berteriak dengan kata Tamore, yang berarti berhenti. Cerita hantu Darumasan memang mitos dari mulut ke mulut. Alangkah baiknya kalian tidak mencoba untuk melakukan permainan ini, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan setelah melakukan permainan ini. Ketika kita melakukan permainan Darumasan ini, hantunya itu muncul beneran di belakang kita, makanya jangan coba-coba untuk melakukan permainan ini. Cerita hantu yang ketiga adalah Kuchisake Onna. Hantu Kuchisake Onna memiliki beberapa versi cerita. Salah satunya cerita yang paling dipercaya oleh masyarakat Jepang. Konon warga setempat menghakimi seseorang yang bernama Onna karena dia membunuh seorang dokter. Dikarenakan dokter ini gagal melakukan operasi kepada Onna. Kemarahan Onna pada saat itu membuat dokter berbuat berlebihan dengan cara merobek mulutnya. Nah, karena si Onna ini merasa kesakitan, dia pun menyerang balik si dokter itu, hingga dokter itu tewas. Tidak lama itu, Onna menjadi buronan masyarakat sekitar pada saat itu. Hingga akhirnya Onna meninggal dunia karena masyarakat sekitar menghakiminya terus-menerus, memukulinya lah. Dan akhirnya si Onna ini tidak bernyawa lagi. Bisa dibilang kayak pembulian juga sih, karena dia tuh kayak dihakimi secara sepihak, dipukuli, ditendang, hingga akhirnya si Onna ini meninggal. Kasian juga sih. Onna pun menjadi arwah penasaran yang berjalan di tengah kegelapan pada malam hari. Digambarkan arwah Onna ini selalu menggunakan penutup mulut semacam masker. Mulutnya yang sobek yang membuat dia semakin terlihat sangat mengerikan. Pada masa hidupnya, Onna sangat senang disebut cantik.
dan dia meninggal dunia dengan arwah penasaran yang bermulut sobek yang sangat mengerikan. Ona akan sangat marah jika seseorang yang ia temui dan mengatainya tidak cantik, maka balas dendamnya akan semakin menggila dan dia akan mencari wanita untuk dirobek mulutnya seperti yang dia alami pada saat itu. Konon hantu Ona ini juga kerap memakan anak kecil ketika seseorang anak keluar dari rumah berjalan sendirian pada malam hari. Ada versi lain yang menceritakan karena kecantikan Kuchisake Ona ini yang membuatnya lupa pada suaminya. Dan tak jarang dia senang menerima godaan pria lain yang menginginkan tubuhnya. Ya semacam berhubungan badan gitu. Suami Kuchisake Onna ini adalah seorang samurai yang hebat yang hidup pada zaman dulu. Namun bukannya menyadari kesalahan yang dilakukan pada suaminya, malah dia semakin terlihat sombong dengan kecantikannya itu. Karena sudah dibuat kesal dengan tingkah sang istri, suaminya pun berencana untuk menghilangkan kecantikannya sebagai pelajaran baginya. Dan suaminya pun langsung menyabet mulut istrinya itu hingga ke telinga. Seolah-olah mukanya terbelah secara horizontal. Nah bayangkan, sampai sini. Dari sini sampai ke telinga. Bayangkan aja dari sini disobek sampai ke telinga. Dan jika kalian bertemu oleh seorang wanita pada malam hari dengan memakai penutup mulut, dan dia akan bersuara dan bertanya, apakah aku cantik? Dan kalian harus segera menjawab dengan kata, iya. Dan ketika penutup mulutnya dibuka, kalian akan melihat penampakan mulutnya yang sobek, yang sangat mengerikan. Dan dia akan bertanya lagi, apakah aku masih cantik dengan mulut selebar ini? Dan jika kalian mengatakan tidak cantik, dia akan segan-segan langsung membunuhmu. Namun ketika kalian mengatakan tetap cantik, maka seketika hantu Ona pun menghilang dari hadapan kalian dan tertawa bahagia. Dan cerita hantu yang terakhir adalah Hikiko-san. Konon Hikiko-san adalah seorang gadis yang tidak beruntung yang disiksa sendiri oleh orang tuanya. Akibat mendapat kekerasan dari kedua orang tuanya, dipukullah, ditendang yang membuat wajah Hikiko-san ini lama-kelamaan rusak dan tak berbentuk, yang membuat Hikiko-san ini dibully oleh teman-teman sekolahnya. Bahkan guru-guru yang ada di sana tidak berbuat apa-apa ketika Hikiko-san ini melihat dibully oleh murid lainnya. Bahkan para guru juga ikut menyiksa dan memarahi si Hikiko-san ini. Yolah, kasihannya. Sudah mendapat kekerasan dari kedua orang tuanya, dibully sama teman-temannya, bahkan gurunya pun juga ikut. Nah, kisah Hikiko-san ini sendiri terbagi menjadi dua versi. Versi pertama menceritakan Hikiko-san ini sudah tidak tahan lagi karena dibully sama teman-temannya, disiksa sama orang tuanya, dan disiksa sama gurunya, dan akhirnya dia pun bunuh diri. Dan akhirnya arwah Hikiko-san ini bergentayangan dan membunuh para pembuli. Versi kedua menceritakan Hikiko-san ini menemukan seorang anak kucing di jalan ketika dia sedang berjalan menuju ke rumahnya. Dan sejak itu Hikiko-san ini merawat anak kucing itu dengan memberinya makan dan memberinya kardus sebagai tempat tidur. Hikiko-san ini sangat bahagia karena bisa merawat anak kucing itu dengan penuh kasih sayang. Keesokan harinya, Hikiko-san ini tidak menemukan kucing itu, melainkan menemukan sebuah surat yang bertuliskan, Jika ingin melihat kucing itu hidup, maka datang segera ke tempat parkir. Ketika Hikiko-san ini tiba di tempat parkir, dia melihat sebuah pemandangan yang sangat mengerikan karena leher anak kucing itu diikat di salah satu mobil seorang guru. Beberapa saat kemudian, guru pemilik mobil ini pun datang dan menaiki mobilnya lalu menjalankannya tanpa dia menyadari bahwa ada anak kucing yang terikat di mobilnya. Melihat itu, Hikiko-san langsung melompat dan melindungi anak kucing itu dan memegang erat talinya. Mobil itu sempat berjalan beberapa kilometer dan menyeret tubuh Hikiko-san. Dan pada akhirnya gurunya ini menyadari dan akhirnya pun gurunya menghentikan mobilnya. Ketika gurunya turun dari mobil, dia melihat anak kucing itu selamat. Tetapi sayangnya Hikiko-san ini tewas karena terseret beberapa kilometer.
militer. Ada yang mengatakan para pembuli Hikiko-san ini meninggal secara misterius setelah kematian Hikiko-san. Ada juga yang mengatakan kalau Hikiko-san ini menjadi Ornyo. Ornyo adalah sosok hantu pendendam yang meneror korban-korbannya. Setelah menjadi Ornyo, Hikiko menghukum dan membunuh orang-orang yang suka membuli orang lain. Hikiko-san sendiri digambarkan seorang gadis yang bergaun putih yang berambut panjang. Oke, lurus segitu dulu video Mila kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Gimana menurut kalian setelah mendengar 4 kisah hantu Jepang ini? Sangat menyeramkan kan? Tidak kalah menyeramkan dengan hantu-hantu yang ada di Indonesia. Bahkan hantunya nggak main-main, langsung membunuh cuy, membunuh. Jika kalian ingin request video apa selanjutnya kalian Mila buat, bisa komen di kolom komentar. Terserah apa aja requestan kalian, boleh bebas. Nanti Mila bacakan sesuatu ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan Mila bisa menyajikan video yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi, dan Mila bisa tambah semangat lagi buat videonya untuk kalian semua yang kalian suka. See you next video, bye-bye.